Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten David Yafis YouTube channel kali ini kita akan membahas tentang metode naratif sintesis. Menurut Barber dan Barber 2003, narrative synthesis is a methodology that analyzes the result of individual studies in a deep and systematic way, creating a final integrated presentation of the finding. Sedangkan menurut Pope et al., narrative synthesis is a methodology that use a work-based approach to systematic review and synthesis of finding. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita bahasa Indonesiakan, narrative synthesis ini adalah suatu metode yang berupa pendekatan umum dengan merangkum data atau gagasan dari sebuah data dalam suatu tinjauan sistematis dan diceritakan dalam bentuk sebuah ulasan. Berikut adalah general framework dari narrative synthesis. Ada 4 elemen utama pada proses narrative synthesis. Yang pertama adalah developing a theory of how the intervention works, why and for whom. Yang kedua, developing a preliminary synthesis of finding of included studies. Yang ketiga, exploring relationship in the data. Yang keempat, assessing the robustness of the synthesis. Yang pertama adalah developing a theory. Dan developing a theory itu yang pertama to inform decision about the review question and what type of studies to review. Jadi maksudnya adalah informasikan keputusan tentang pertanyaan dan jenis studi apa yang harus kita tinjau. Kemudian to contribute to the interpretation of the review finding, yang berkontribusi pada interpretasi temuan. Kemudian to assess how widely applicable those finding may be. Jadi untuk menilai seberapa luas hasil dari temuan ini. Jadi maksudnya kalau kita artikan studi macam apa yang akan kita ulas, kemudian kita akan menginterpretasikan hasil ulasan yang ditemukan, kemudian mengupas sejauh mana bisa diterapkan hasil dari temuan tersebut. Kedua, developing a preliminary synthesis. Itu adalah to organize finding from included studies to describe pattern across the studies in terms of the direction of effect, the size of effect. Maksudnya adalah untuk mengatur temuan studi, termasuk untuk menjelaskan pola dalam hal arah dampak serta besar dampak yang terjadi. Yang ketiga adalah exploring relationship in the data. Maksudnya adalah untuk mengeksplor bagaimana hubungan di dalam data. Keempat adalah assessing the robustness of the synthesis product. Oke, demikianlah penjelasan singkat kita tentang metode naratif sintesis. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.